Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini Bu Juvita akan menjelaskan mengenai bab gerak lurus. Tolong diperhatikan dan disimak baik-baik ya. Baiklah, lihatlah video pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yakni peserta didik dapat menjelaskan tentang GLB dan GLBB. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan percepatan benda. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami perbedaan GLB dan GLBB. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu benda dalam lintasan lurus. Gerak lurus dibagi menjadi dua, yakni GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. GLB, benda dikatakan melakukan GLB, gerak lurus beraturan, jika memiliki ciri-ciri. Yang pertama, benda bergerak dalam lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau stabil. Yang kedua, benda menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama pula. Bisa kita lihat dari gambar sebuah mobil. Nah, ini adalah contoh dari GLB. Mobil yang melaju menempuh jarak 10 meter dalam waktu 1 detik. Maka 1 detik berikutnya menempuh jarak 10 meter lagi. Begitu seterusnya. Rumus GLB yakni V sama dengan S per T, hampir sama dengan rumus kecepatan. GLBB, gerak lurus berubah beraturan, yakni gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah secara teratur tiap detik. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan dibagi menjadi dua, yakni GLBB dipercepat adalah GLBB yang kecepatannya makin lama makin cepat. Contohnya yakni gerak buah yang jatuh dari pohonnya. GLBB yang kedua yakni GLBB diperlambat adalah GLBB yang kecepatannya makin lama semakin kecil atau lambat. Contohnya yakni gerak benda dilempar ke atas. Karena pada GLBB kecepatannya berubah, nah itu bisa dipengaruhi oleh percepatan. Jadi, percepatan adalah kelajuan gerak benda yang berubah secara teratur dengan bilangan yang tetap. Rumusnya yakni A kecil sama dengan V per T, di mana A adalah percepatan, V kecepatan, T waktu. Satuan dari kecepatan meter per sekon, satuan dari percepatan meter per sekon kuadrat. Percepatan dapat bernilai positif A, dan bernilai negatif min A, minus A, bergantung pada arah perpindahan dari gerak tersebut. Percepatan yang bernilai negatif sering disebut dengan perlambatan. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal. Seorang polisi mempercepat motornya untuk mengejar penjahat dari keadaan berhenti hingga kecepatannya menjadi 30 meter per sekon dalam selang waktu 3 detik. Hitunglah percepatan motor tersebut. Jawab. A sama dengan V per T, di mana kecepatannya yakni 30 meter per sekon, T waktunya 3 sekon atau 3 detik. 30 dibagi 3 yakni 10, sehingga percepatannya A sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Percepatan juga memiliki percepatan rata-rata, yakni perubahan kecepatan terhadap selang waktu tertentu. Percepatan rata-rata memiliki rumus A sama dengan delta V dibagi delta T, di mana delta V ialah V kedua min V1 dibagi T2 min T1. Delta sendiri yakni selisih dari kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Dengan delta T, selisih dari waktu akhir dikurangi waktu awal.
Sehingga delta V sama dengan perubahan kecepatan, delta T perubahan waktu, A percepatan rata-rata. Contoh GLB dalam kehidupan sehari-hari yakni mobil melaju lurus dengan speedometer menunjuk angka yang tetap. Pada ketinggian tertentu, gaya-gaya yang bekerja pada pesawat berada dalam keseimbangan. Juga bisa yakni laju dari kereta api, karena lintasan dari kereta api yakni lintasan lurus. Contoh GLBB, gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari yakni yang pertama, mobil dipercepat dengan menekan pedal gas. Yang kedua, mobil yang diperlambat dengan menekan pedal rem. Ketiga, gerak buah kelapa yang jatuh bebas dari tangkainya. Gerak anak kecil meluncur dari puncak seluncuran. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang gaya. Apakah ada yang ingat gaya itu apa? Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan. Gaya dibagi menjadi dua, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh, yakni misalnya gaya gesek dan gaya otok. Contohnya yakni seseorang sedang mendorong sebuah meja. Jadi meja bersentuhan dengan lantai atau keramik. Sehingga di situ disebut gaya sentuh. Yang kedua adalah gaya tak sentuh, yaitu gaya magnet. Jadi, jika magnet menarik sebuah benda yang terbuat dari besi, magnetnya tidak menyentuh secara langsung benda tersebut, tapi benda tersebut tertarik ke magnet. Sehingga benda yang diberikan gaya akan mengalami perubahan posisi, atau juga disebut dengan bergerak. Sini ada yang ditanyakan. Baiklah, ini adalah tugas IPA yang pertama. Cara mengerjakannya yang pertama, siapkan buku tulis tugas IPA. Tolong jangan dicampur dengan mata pelajaran yang lain, khusus untuk IPA. Yang kedua, baca soal dengan teliti. Yang ketiga, langsung tulis jawabannya di buku tulis tugas IPA. Yang keempat, berikan nama kelas di bagian atas pojok kiri tiap halaman. Yang kelima, foto jawaban dan kirim ke nomor WA Ibu. Good luck. Baiklah, untuk soal yang pertama, diperhatikan ya. Sebuah mobil bergerak sejauh 80 km ke arah timur. Kemudian berbalik arah sejauh 30 km ke arah barat. Tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh mobil tersebut. Baiklah, untuk soal nomor 2, tolong diperhatikan ya. Sebuah mobil melintas dari Sidoarjo menuju Tulungagung dengan perpindahan 260 km. Perjalanan itu ditempuh dalam waktu 4 jam. Berapakah kecepatan mobil? Baiklah, untuk soal nomor 3, mobil ambulans melaju menuju rumah sakit dengan kecepatan 80 meter per sekon dalam selang waktu 20 sekon. Hitunglah percepatan mobil tersebut. Baiklah anak-anak, 3 soal tadi sebagai tugas IPA yang ke-1. Ibu tunggu ya. Gunakan rumus-rumus di dalam video pembelajaran bab gerak benda di minggu lalu dan video pembelajaran bab gerak lurus. Good luck. Sekian penjelasan dari Ibu Judita. Apabila ada kesulitan atau ingin bertanya mengenai bab gerak lurus, langsung saja melalui nomor WA Ibu. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.